Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Agustianto, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kisah panjang sejarah terbelahnya Mataram Islam, terutama pada bagian munculnya Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Guna menyajikan penjelasan secara lebih kontekstual, saya mencoba menghadirkan bangunan imajinasi sejarah yang logis terhadap konteks peristiwa terkait dengan memanfaatkan pada isu-isu kekinian, yakni mengenai ungkapan Mataram Isret dan juga Mataram is Blue yang beberapa waktu belakangan sempat populer di lini media sosial. Bagi yang belum tahu, berikut akan saya sertakan videonya. Aku BM. Iki opo iki? Mataram is red, Mataram is blue. Pasupati anjing. Batu sae, Cuk, aku batu sae. Oh. Yo, Braja mesti tekan kene. Yo opo iki Mataram is red, Mataram is Ungkapan Mataram Isret dan Mataram is Blue pada dasarnya merupakan sebuah jargon yang digunakan dalam pertandingan sepak bola mempertemukan antara PSIM Yogyakarta dengan Persis Solo. Pertandingan ini dikenal dengan tajuk Derby Mataram. Derby Mataram menjadi salah satu pertandingan sepak bola di tanah Jawa yang cukup prestisius dan penuh rivalitas serta disandarkan atas dasar legasi sejarah. Kedua supporter sama-sama mendramatisir rivalitas sepak bolanya dengan mengasosiasikan secara langsung lewat sejarah terbelahnya Mataram Islam. Jadi, ungkapan Mataram Isret dan juga Mataram is Blue pada hakikatnya merupakan sebuah ungkapan yang bukan lahir tanpa sebuah kekosongan makna. Di dalamnya terdapat sisi-sisi filosofis dan sisi historis yang melatar belakangi terbelahnya Mataram Islam dan menjadi penanda bagi identitas masing-masing pihak. Mataram Isret disimbolkan sebagai representasi Persis Solo dan juga Kasunanan Surakarta. Sementara Mataram is Blue disimbolkan sebagai representasi PSIM Yogyakarta dengan Kesultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, guna mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan simak video penjelasan berikut ini. Berbicara mengenai peradaban Islam di tanah Jawa, tentu tidak bisa lepas dari peran besar Kerajaan Mataram. Mataram memiliki cita-cita besar untuk menyatukan Jawa dalam satu kesatuan politik yang integral. Mataram menjadi otoritas Islam superior yang dibangun melalui kekuatan legitimasi politik dan legasi budaya yang kuat hingga pada akhirnya memiliki pengaruh besar dalam membentuk corak kehidupan masyarakat secara sosiokultural. Akan tetapi, seiring dengan masifnya praktik kolonialisme imperialisme yang terjadi, terlebih pada abad 17-18, lambat laun kegagahannya sebagai otoritas politik Islam di tanah Jawa semakin meredup. Perjalanan panjangnya sebagai otoritas paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam di tanah Jawa menuntut Mataram harus terpecah menjadi beberapa wilayah yang merdeka. Krisis politik dan konflik internal secara de facto menjadi api pemantik kisah akhir Mataram dan saksi bisu sejarah terbelahnya tanah Jawa. Meredupnya supremasi politik Kerajaan Mataram bermula dari kegagalan Sultan Agung Hamengkubuwono ketika menyerang VOC di Batavia. Peristiwa ini sekaligus mengindikasikan secara tidak langsung bahwa Mataram gagal dalam mewujudkan cita-cita politiknya untuk menyatukan seluruh tanah Jawa dalam satu bendera. Setelah itu, Mataram jatuh dalam
kubangan krisis politik dan konflik internal yang tidak berkesudahan. Akibatnya, posisi Mataram semakin melemah secara politik. Sepeninggalan Sultan Agung, memang tidak ada raja yang memiliki kecakapan untuk bisa mengembalikan kejayaan Mataram. Sultan Agung Hanyakurakusuma dikenal sebagai figur politik yang memiliki kepemimpinan visioner, karismatik, dan yang paling utama, beliau merupakan sosok yang anti untuk bekerja sama dengan pihak asing. Dalam hal ini, pihak asing yang dimaksud adalah VOC. Akan tetapi, sepeninggalan beliau, kerajaan Mataram mulai bersikap kooperatif dan juga melunak. Kerajaan Mataram mulai membuka pintu diplomasi dan menjalin kontrak politik dengan VOC. Amangkurat I pada akhirnya mengizinkan VOC untuk melakukan aktivitas pelayaran dan perniagaan di daerah pesisir utara Jawa. Selain itu, VOC juga diberikan keleluasaan dan kelonggaran untuk membuat benteng-benteng di sekitar tanah Jawa. Kedekatan hubungan antara VOC dan Kerajaan Mataram yang semakin intens pada akhirnya mengakibatkan VOC memiliki keleluasaan lebih untuk mengontrol otoritas politik di tanah Jawa. Ketika para elit politik istana saling menyikut satu sama lain dan saling berebut kekuasaan, VOC mengambil celah untuk melakukan politik pecah belah. VOC menawarkan kontrak politik kepada pihak-pihak yang bertikai secara pragmatis. Cepatnya perubahan peta politik di Mataram membuat kekuasaannya semakin melemah. Konflik internal yang terjadi di dalam tubuh kerajaan menjerumuskan Mataram dalam perang 3 suksesi kepemimpinan. Keterlibatan VOC semakin menambah runyam keadaan semakin menambah rumit eskalasi konflik. Pada akhirnya, posisi Mataram semakin melemah dan membuat kekuatan politiknya terpecah belah. Upaya VOC dalam membelah Jawa semakin nyata ketika mereka menginisiasi dan menjadi mediator dalam membagi Mataram. Kontrak politik tersebut secara konkret termanifestasikan dalam perjanjian Giyanti dan juga perjanjian Salatiga. Efeknya, Mataram terbelah menjadi 4 wilayah yang merdeka, yakni Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan yang terakhir Mangkunegaran. Perjanjian Giyanti menjadi tonggak awal terbelahnya kerajaan Mataram Islam. Perjanjian ini sangat mempengaruhi jalannya sejarah panjang peradaban di tanah Jawa. Isi perjanjian ini secara substantif melibatkan kontrak politik yang dijalin antara VOC dengan pihak-pihak kerajaan yang bertikai. Terdapat 3 tokoh utama yang terlibat dalam konflik saudara ini, yaitu Pangeran Prabu Suyoso atau yang dikenal sebagai Susuhunan Pakubuwono II, kemudian Pangeran Mangkubumi atau kelak yang dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono I, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa yang nantinya bergelar sebagai Adipati Mangkunegara pertama. Latar belakang terjadinya perjanjian ini tidak terlepas dari polemik internal di kalangan anggota keluarga istana. Perjanjian Giyanti menjadi saksi terbelahnya Pulau Jawa dalam kubangan polarisasi politik. Setidaknya ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari perjanjian ini. Di antaranya, yang pertama, secara resmi kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi 2 kekuasaan yang merdeka, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Lahirnya Kasunanan Surakarta sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari jalan panjang kontrak politik yang ditawarkan oleh VOC kepada pihak-pihak istana yang tengah bertikai kala itu, yakni antara Pangeran Prabu Surayasa, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said, yang ketiganya sama-sama memiliki hak
sebagai pewaris tahta yang sah dari garis keturunan Amangkurat IV. Kasunanan Surakarta diproyeksikan sebagai varian paling baru dari Kerajaan Mataram Islam. Secara politis, posisi Prabu Surayasa memiliki kedudukan yang lebih superior sebagai pewaris tahta Mataram karena VOC memiliki intensitas kedekatan hubungan yang lebih dan Prabu Surayasa dianggap lebih kooperatif dibandingkan dengan dua suksesi kepemimpinan lainnya yakni Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Pada akhirnya, VOC mengangkat dan melantik Prabu Surayasa sebagai penguasa Mataram Islam yang sah. Dan di saat itu pula telah terjadi transisi atau perpindahan pusat pemerintahan Mataram yang semula berada di Kota Gede, Yogyakarta menuju Surakarta. Peristiwa ini memberikan sebuah konsekuensi historis sekaligus sebagai sebuah penanda telah dimulainya babak baru dalam sejarah peta perpolitikan di Kerajaan Mataram. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan timbulnya ketemburuan bagi Pangeran Mangkubumi dan juga Raden Mas Said, mengingat mereka juga memiliki akses hak politik yang sama sebagai suksesor penerus Wangsa Mataram. Mereka pada akhirnya mengobarkan perlawanan terhadap Mataram Islam yang ada di Surakarta sekaligus VOC. Hebatnya perlawanan yang dikobarkan oleh Pangeran Mangkubumi membuat Surakarta dan VOC terdesak. Kemudian Kasunanan Surakarta dan VOC menawarkan sebuah resolusi damai melalui kontrak politik pembagian wilayah, di mana Pangeran Mangkubumi mendapat sebagian wilayah Mataram yang ada di sebelah timur Kali Opak atau di sebelah timur kawasan Prambanan. Sementara itu di sisi barat Kali Opak menjadi teritori kekuasaan Kasunanan Surakarta. Dengan demikian dimulailah babak baru dalam sejarah perpolitikan Mataram, di mana Mataram terbelah menjadi dua otoritas kekuasaan yang merdeka, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Raja Surakarta bergelar Susuhunan Pakubuwono yang dimulai dari masa Pangeran Prabu Surayasa sebagai Pakubuwono II. Sedangkan Raja Yogyakarta bergelar Sultan Hamengkubuwono, dan berdasarkan garis politik secara genealogis, Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pertama dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Selain membelah Mataram menjadi dua kekuasaan, Perjanjian Giyanti juga menjadi sebuah alat yang melegitimasi kepentingan politik praktis VOC di tanah Jawa. Poin-poin itu diantaranya merupakan sebuah prasyarat awal mengenai legalitas berdirinya Kasultanan Yogyakarta, bahwa setelah menjadi sultan, Pangeran Mangkubumi tidak berwenang untuk mengangkat serta memecat para bupati dan bupati dalem tanpa persetujuan VOC. Sementara itu, para bupati dan bupati dalem yang diangkat sebelumnya harus bersumpah setia di hadapan pejabat VOC sebelum melaksanakan tugas. Tidak hanya itu, Sultan juga dituntut untuk selalu bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan VOC. Hal tersebut diambil sebagai sebuah langkah preventif guna menghindari potensi terjadinya konflik dan peperangan antara Kasultanan Yogyakarta dengan pihak VOC. Namun jika nantinya terjadi perang dan ada bupati daerah yang memihak VOC, maka Sultan wajib memberikan ampunan kepadanya. Sultan juga wajib memberikan bantuan apabila sewaktu-waktu Pakubuwono III dari Surakarta memintanya. Perjanjian Giyanti juga menyebutkan bahwa Sultan Yogyakarta tidak berhak untuk menuntut dan meminta kembali daerah-daerah pesisir yang telah dikuasai VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberikan ganti rugi sebesar Rp10.000 per tahun. Selanjutnya, VOC juga meminta untuk diberikan kekuasaan absolut atas aktivitas monopoli perdagangan di tanah Jawa. Sultan juga diminta untuk menjual bahan pangan kepada VOC dengan harga yang akan disepakati.
Terakhir, Sultan juga harus berjanji akan menaati seluruh isi perjanjian dan kontrak politik yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Dengan begini, maka riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir, baik secara de facto maupun de jure. Mimpi menyatukan tanah Jawa di bawah satu pemerintahan besar dan pemerintahan yang didaya layaknya Majapahit di masa silam telah musnah hanya karena nafsu berkuasa, konflik politik, dan krisis internal kerajaan, ditambah peran VOC yang jeli memanfaatkan situasi yang rumit. Kelak, Mataram juga akan mengalami perpecahan kembali dengan diadakannya sebuah perjanjian baru yang meratifikasi dan memodifikasi ulang isi perjanjian Giyanti. Perjanjian tersebut dikenal sebagai Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini terjadi pada 17 Maret 1757. Perjanjian Salatiga merupakan bagian dari titik puncak keruntuhan Mataram Islam. Sebelum adanya perjanjian ini, memang terlebih dahulu telah diadakan Perjanjian Giyanti yang secara de facto dan de jure telah mengakhiri supremasi politik Mataram. Setidaknya ada beberapa poin penting yang ada dalam Perjanjian Salatiga. Di antaranya, usai Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said mengobarkan perlawanan terhadap 3 kubu sekaligus, yakni Surakarta, Yogyakarta, dan VOC. Akhirnya terjadi kontrak politik berupa penyerahan wilayah yang dilakukan oleh Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono kepada Raden Mas Said dengan keterlibatan VOC sebagai pengawas. Kemudian Raden Mas Said mendapatkan tanah sekitar 2.800 hektar dan pada akhirnya membentuk dinasti otonomi sendiri dengan segala kemegahannya yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Perjanjian Salatiga 1757 memang boleh dibilang menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat mengatasi karut-marut sengketa politik Wangsa Mataram. Akan tetapi Perjanjian Salatiga ini juga tidak dapat berbicara banyak. Menurut Antoni Cahyadi dan Doni Danardono, semua perjanjian itu pada intinya adalah kontrak politik yang direkayasa oleh VOC dengan memanfaatkan perpecahan dan intrik raja lokal Mataram guna menguasai Pulau Jawa seutuhnya. Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga menjadi puncak kemenangan VOC yang memastikan bahwa Jawa resmi terbelah menjadi 2, lalu 3, dan terakhir 4 kekuasaan, yakni Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran, dan yang terakhir Pakualaman pada tahun 1813. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.